Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, pada pertemuan kali ini alangkah baiknya kita semua bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Alhamdulillah, semoga hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses pengurusan jenazah dan hikmahnya. Adapun tujuan dari pembahasan pengurusan jenazah dan hikmahnya ini, kalian harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan sakaratul maut, memandikan jenazah, mengafani jenazah, mensolatkan jenazah, serta menguburkan jenazah. Pada pembahasan kali ini, Ibu akan menggunakan metode drill dan diskusi. Tapi pada pembahasannya Ibu akan mengutamakan terlebih dahulu ialah diskusi. Ibu akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu sakaratul maut. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu sakaratul maut? Ya, silahkan Anissa. Betul, kata Anissa, sakaratul maut ialah gejala saat seseorang akan menghadapi kematian. Terus siapa lagi? Nah, yang lebih jelasnya ialah sakaratul maut merupakan, benar yang kata Anissa, gejala saat mendekati kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Maka ia akan menunjukkan gejala berbagai macam, seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, baik kaki, tangan, maupun yang lainnya, rasa lemah, kantuk, kehilangan kesadaran, dan hampir tidak bisa membedakan sesuatu. Nah, dan dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dari darah yang mencapai otak, ia akan menjadi bingung, berada dalam keadaan gangguan mental atau yang biasa disebut dengan ilusi, halusinasi, ketegangan otak, dan lain sebagainya. Nah, dalam Al-Quran telah menggunakan ungkapan sakaratul maut, kata sakr dalam bahasa Arab yang berarti mabuk karena minuman keras. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf yang artinya, dan datanglah sakaratul maut sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Quran surat Shaf ayat 19. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang ketika kalian menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Di antaranya, apabila mata masih terbuka, mata mayit masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Yang kedua, jika mulut masih terbuka, katuplah dengan tali atau selendang agar tidak kembali terbuka. Dan yang ketiga, tutuplah seluruh anggota badan jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Nah, itulah yang perlu kalian ketahui ketika kalian menjumpai seorang yang sudah meninggal. Apabila di bagian ketiganya belum terlaksana atau belum tertutup, baik mata, mulut, dan lain sebagainya. Nah, adapun proses selanjutnya yaitu pengurusan jenazah. Istilah jenazah berasal dari bahasa Arab yang berarti mayat, dan dapat pula berarti usungan beserta mayatnya. Seorang muslim yang meninggal dunia harus segera diurus, tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat hal-hal yang memaksa, seperti menunggu visum dokter, menunggu keluarga dekatnya yang akan datang. Namun jika mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah.
yang artinya jika di dalam suatu daerah terdapat orang yang sudah meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut harus melaksanakannya. Semua orang Islam di daerah jika tidak ada seorang pun yang melaksanakan pengurusan jenazah, maka orang Islam di seluruh kampung tersebut atau di daerah tersebut semuanya berdosa. Dasar hukum yang menjelaskan pentingnya merawat jenazah sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW ia berkata, segerakanlah urusan jenazah. Jika ia orang baik, maka itulah yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan. Dan jika bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buang ke kuburnya dari pundak kamu, yaitu yang memasukkan ke dalam liang lahat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan selanjutnya proses memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat dari badannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, begitupun jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri dan muhrimnya atau muhrimnya. Nah, selanjutnya ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, syarat jenazah yang dimandikan. 1. Ialah beragama Islam. Yang kedua, tubuh atau anggota badan masih ada. Dan yang ketiga ialah jenazah tersebut bukan mati syahid. Selanjutnya, yang berhak memandikan jenazah ialah jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki dan sebaliknya kecuali suami istri atau istrinya. Yang kedua, jika tidak ada suami atau istri atau mahram, maka jenazah ditayamumkan. Yang ketiga, jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan dari keluarga terdekat. Keluarga terdekat dari jenazah. Yang pembahasan selanjutnya, cara memandikan jenazah ialah ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga aurat yang terutama tidak kelihatan. Yang kedua, mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Dan yang ketiga, pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari kotoran. Selanjutnya, ganti sarung tangan. Selanjutnya, ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badan dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. Selanjutnya, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir di kepala. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah, kemudian masuk ke mulut jenazah, gosoklah giginya dan bersihkan hidungnya. Kemudian wudukan seperti wudu untuk sholat. Siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian sebelah kirinya. Memandikan jenazah dengan air dan sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Nah, selanjutnya perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota badannya. Memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh badannya, itulah yang wajib. Sunnah mengulanginya beberapa kali dalam bilangan ganjil. Selanjutnya, jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan, nah dari badannya wajib dibuang dan dimandikan kembali jika keluar najis ya. Nah, jika keluar najisnya setelah dikain kafan, tidak perlu untuk ulang dimandikan, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja. Yang selanjutnya, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kafannya. Nah, selanjutnya, selesai mandi, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wangian tersebut berguna untuk jenazah, sebaiknya menggunakan kapur barus. Yang pembahasan selanjutnya ialah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah harus dilakukan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW
bersabda, "Bila mana seseorang di antara kamu mengafani jenazah saudaranya, yaitu dalam artian sesama muslim, hendaklah melakukan yang terbaik." Hadis riwayat Muslim. Adapun ketentuannya ialah yang pertama, kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, menutupi seluruh tubuh. Yang kedua, kain kafan hendaklah berwarna putih, jangan warna lainnya. Dan yang ketiga, jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Dan selanjutnya, sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian. Yang terakhir, tidak berlebihan dalam mengafani jenazah. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya ialah mensolatkan jenazah. Nah, Islam sangat mengedepankan persaudaraan, sehingga sekalipun salah satu kerabat kita yang sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan, akan tetapi nilai persaudaraan itu masih ada dirasakan di antaranya. Perintah orang-orang Islam yang terlebih dahulu masih hidup memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah bagi yang telah meninggal dunia, untuk yang sudah meninggal dunia. Setelah berdiri, kemudian mulai sholat dengan urutan yang pertama takbiratul ihram dan niat, membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya takbir kedua membaca sholawat Nabi, takbir ketiga membaca ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan selanjutnya ialah menguburkan jenazah. Setelah disolatkan, jenazah dikuburkan. Jenazah sebaiknya dipikul oleh 4 orang jamaah. Ibnu Mas'ud berkata, yang artinya barang siapa mengantar jenazah, hendaknya mereka ia ikut memikul pada setiap sisi usungan, karena perbuatan demikian termasuk sunnah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, selanjutnya, sebelum proses penguburan, sebaiknya lubang kubur disiapkan terlebih dahulu dengan kedalaman minimal 2 meter agar bau tubuh membusuk tidak tercium ke atas dan untuk menjaga kehormatan manusia. Selanjutnya, secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam kubur, ditempatkan pada lubang lahat dengan dimiringkan dengan ke arah kiblat. Selanjutnya, tali pengikat jenazah bagian kepala dan kaki agar dibuka menyentuh tanah langsung. Agar posisi jenazah tidak berubah, sebaiknya diberi ganjalan dengan bulatan tanah atau bulatan tanah kecil. Selanjutnya, lubang tanah ditutup dengan kayu atau bambu, sehingga waktu penimbunan jenazah tidak terkena dengan tanah. Adapun peragaan cara mengubur jenazah dengan mengikuti petunjuk sebagai berikut. Yang pertama ialah turunlah 3 orang ke liang lahat guna menerima jenazah. Ada yang menerima jenazah bagian kepala, ada juga yang memegang perut dan kaki. Selanjutnya, angkatlah jenazah pelan-pelan. Yang berada di atas liang lahat bertugas mengangkat jenazah agar yang mengenai kepala, perut, dan kaki. Selanjutnya, memasukkan jenazah di liang lahat dan menghadap kiblat. Baiklah, setelah ini ibu beri tugas kepada kalian bagi 4 kelompok. Dalam satu kelompok, kalian mempraktikkan mengurus jenazah. Yang kelompok pertama praktik memandikan, kelompok kedua ialah praktik mengafani, yang ketiga praktik menyolatkan jenazah, yang terakhir kelompok 4 ialah proses menguburkan jenazah. Pada praktik kali ini ibu sudah membawa boneka, sarung tangan, dan kain penutup. Jadi kalian tinggal memperagakan dan mempraktikannya saja ya. Apa kalian sudah mengerti apa yang sudah ibu jelaskan, atau mungkin barangkali kalian juga ikut memahami dan membaca? Ya,
Jika kalian sudah paham, maka dilangsungkan saja untuk kelompok pertama mempraktikkan memandikan jenazah. Silahkan kelompok pertama. Baik, kelompok pertama cukup bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Selanjutnya, kelompok kedua, proses mengkafani jenazah. Ya, silahkan. Bagus, kelompok kedua sudah paham ya bagaimana cara mengkafani jenazah, bagaimana berapa kain untuk laki-laki dan berapa kain untuk perempuan. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok ketiga, proses menyolatkan jenazah. Silahkan. Bagus. Selanjutnya yang terakhir, kelompok 4, proses menguburkan jenazah. Silahkan. Alhamdulillah, semuanya sudah mengerti ya. Kita beri aplaus untuk semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, pembelajaran pada kali ini sudah berjalan dengan semestinya yang sudah Ibu harapkan. Selanjutnya, Ibu akan beri tugas untuk kalian kerjakan di rumah pada evaluasi proses pengurusan jenazah yang ada di LKS Fikih ya. Kalian buka halaman 22 yang evaluasi dari nomor 1 sampai 15 PG dan esai 1 sampai nomor 5. Dikerjakan di rumah, kemudian kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, hanya itu yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.